dari PT Gudang Garam, yaitu Bapak Bobi Nasution. Adapun guna membuat video interview ini guna memenuhi tugas semester ganjil pada mata kuliah MSTM Internasional yang dibina oleh Ibu Dedi Triastuti SPSI MPSI. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan kami, saya sendiri Muhammad Adevin Dan saya sendiri Muhammad Asif. Nama saya Ramadan Sitorus, nama saya Bisa, nama saya Dina Lolita Bagus, nama saya Ernest Sejarah. dan kami akan lanjut ke sesi pertanyaan kepada Pak Bobi. Sebelum untuk melanjutkan sesi pertanyaan ini, kami persilakan untuk Pak Bobi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih adik-adik dari Universitas Unaya. Ya Pak. Nah, perkenalkan nama saya Bobi. Untuk nama lengkapnya Bobi Rahman Nasution. Saat ini saya sebagai karyawan tetap di PT Gudang Garam Tbk yang berkantor di Kisaran, tepatnya di Jalan Sewu Raja. Nah, sebelumnya tadi memperkenalkan, kita sempat berbincang-bincang singkat terkait dengan bagaimana tugas yang kami jawab di posisi yang saya emban saat ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya serahkan ke adik, silahkan apa yang mau tanya kepada saya, sebisa mungkin semua pertanyaan dari adik-adik akan saya jawab sebenar-benarnya. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu, pertanyaan yang pertama, bisa Bapak jelaskan sedikit tentang perjalanan karir Bapak hingga menjadi karyawan tetap di perusahaan Gudang Garam ini saat ini? Oke, tadi dengan Bang siapa? David Pak. Bang David, pertanyaan Abang sangat menarik sekali. Bisa jadi ini jadi motivasi dengan adik-adik lainnya. Jadi sebelum saya menjadi karyawan tetap di PT Gudang Garam Tbk ini, awal mulanya saya tertarik menjadi PT Gudang Garam ini pada saat launching produk rokok Gigimal. Nah, rokok Gigimal ini adalah salah satu rokok andalan Gudang Garam di jenis RTLN, low-tar dan low nikotin. Itu di tahun 2013. Pada saat itu sebenarnya PT Gudang Garam tidak membuka lowongan dikarenakan ada launching produk tadi, sehingga perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang bergerak di bidang pemasaran, tapi untuk secara status kepegawaian pada saat itu hanya dibutuhkan sebagai karyawan kontrak. Nah, dengan posisi kebutuhan tersebut, saya tertarik untuk bergabung di PT Gudang Garam. Nah, jadi walaupun pada saat itu hanya karyawan kontrak dan dikuasai oleh pihak ketiga yang namanya PT GMB Global Maju Bersama. Nah, melalui perusahaan itulah saya ditempatkan di PT Gudang Garam. Nah, secara keseluruhan untuk kegiatan launching produk baru tersebut, saya diberi amanah untuk memasarkan produk baru tersebut. Nah, seperti itu Bang. Nah, pertanyaan kedua, Pak, apa aja kekuatan atau trik dalam Bapak mencapai target dari pemasaran itu? Untuk kekuatan, nah ini kekuatan trik atau sebuah pencapaian untuk ke posisi mendapatkan target tadi ya. Nah, saat ini kan posisi saya di sini sebagai salesman subagen. Nah, perlu aja diketahui salesman subagen itu adalah posisi yang paling peran pentingnya sangat dibutuhkan di perusahaan ini, atau lebih dikenal sebagai ujung tombaknya perusahaan. Nah, jadi dikarenakan PT Gudang Garam ini bergerak di bidang distribusi pemasaran sebuah produk. Nah, jadi untuk tugas utama saya di sini sebagai salesman subagen adalah memastikan produk-produk kita tersedia di semua toko-toko, khususnya di toko-toko grosir. Nah, jadi untuk toko-toko grosir ini itulah tugas saya nanti, gimana caranya toko-toko ini bisa
bisa menyediakan produk kita di toko tersebut. Untuk salah satu trik untuk mendapatkan target di toko tersebut supaya tokonya mau mengambil produk kita adalah hanya satu yang bisa saya sampaikan: jaga kedekatan kita terhadap toko, kemudian bangun relationship, dan paling penting adalah jaga kepercayaan toko kepada kita. Terima kasih. Teman-teman yang lain ada dengan Bapak ini. Baiklah, saya namanya Istorus ingin bertanya kepada Pak Bobi, apa saja tanggung jawab Bapak di perusahaan itu? Untuk tanggung jawab di posisi ini memastikan target yang diberikan oleh perusahaan kepada saya itu selalu tercapai, dan kemudian tanggung jawab terkait dengan itu saya harus menjalankan job desk saya sesuai dengan peraturan perusahaan. Nah, jadi untuk kode etik yang saya implementasikan di lapangan itu ada hal-hal yang mungkin perlu saya perhatikan. Salah satu contoh, ya pada saat saya di lapangan ada jam-jam tertentu yang memang ditugaskan kepada kita. Di jam-jam tersebut harus mengunjungi semua toko. Dan kemudian ketika saya selesai bekerja, saya pastikan aset-aset perusahaan yang saya bawa ke lapangan itu wajib saya serahkan ke kantor tempat mana saya diberi tugas untuk pekerjaan tersebut. Kemudian yang namanya tugas dan tanggung jawab, semua posisi di perusahaan PT Gudang Garam ini mempunyai yang namanya job description di posisi-posisi tertentu. Selain itu juga ada SOPTAS. Itu adalah poin-poin yang memang harus kita perhatikan nih. Selain yang namanya kalau SOP kan dia ya semua perusahaan pasti menjalankan seperti itu. Tapi kalau di SOPTAS itu adalah feel yang memang harus kita jalankan. Tapi kalau kita tidak bisa jalankan itu tersebut, kemungkinan besar manajemen akan mendowngrade posisi kita. Dan itu yang harus kita pertahankan. Lebih mengarah ke mempertahankan performa kerja kita sih, seperti itu. Kenapa nama saya Rizal? Saya bertanya kepada Pak Bobi, Ya. apa pencapaian terbesar yang pernah Bapak raih selama bekerja di Indonesia? Menarik sekali nih pertanyaan Michel. Saya bekerja di PT Gudang Garam dari tahun 2013 sampai saat ini 2024. Pencapaian terbesar adalah saya diberi kepercayaan 2 tahun berturut-turut dari tahun 2022 sampai 2023 menjadi salesman terbaik di khususnya Asahan, Tanjung Balai, Rantau Perapat, untuk Perapat terbagi 3, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Induk, dan Kabupaten Batubara. Ya, 2 tahun berturut-turut ya, dan doakanlah ya deh untuk tahun berikutnya diberi kepercayaan untuk menjadi salesman terbaik juga. Selanjutnya, cara Bapak mengatasi konflik yang terjadi di lapangan bagaimana? Wah, kalau masalah konflik dengan siapa tadi? Dina, kalau konflik ini sebenarnya gimana ya? Ada beberapa yang memang harus kita tangani ketika kita berhadapan yang namanya konflik internal dan eksternal. Kalau konflik internal itu biasanya di posisi dikarenakan kita posisinya salesman subagen, di mana salesman subagen ini adalah memastikan bahwasanya produk-produk kita ini sampai ke toko-toko ini yang sudah kita lakukan negosiasi untuk masuk produk. Nah, jadi karena saya sebagai salesman subagen di sini posisi sales ini sebagai salesman TO ini saya datang ke satu toko, misalnya toko A. Toko A ini kita sedang bernegosiasi di hari misalnya hari Senin. Ketika sudah deal, kita
barangnya dari Selasa. Nah, pengiriman barang ini kan orangnya udah beda lagi nih, atau driver yang memang mengangkut toko-toko kita jatuh barang-barang kita ini. Jadi kita untuk memastikan barang itu sampai ke toko ini kan kita harus memastikan pengantaran itu orangnya adalah amanah, tepat waktu, dan jujur terhadap toko. Yang kita khawatirkan banyak potensi-potensi yang mengakibatkan ruginya perusahaan dan ruginya toko ya. Jadi pernah suatu ketika pada saat itu ada seorang driver kita untuk mengatakan barang-barang kita ini tidak mengindahkan perintah dari kita. Nah, jadi untuk menanganinya adalah saya melakukan diskus terhadap karya tersebut, apa kendala yang dihadapi, kenapa bisa terjadi seperti itu. Pertama kali untuk menyelesaikannya adalah saya hanya mengarah ke masalah internal dia, karena kan kita nggak tahu kenapa dia bisa menjalankan tugas tidak maksimal, karena ada masalah internal dia, misalnya tadi keluarga dia atau di kerabat-kerabat terdekat dia. Jadi saya gali dulu nih, ketika saya mendapatkan apa sumber masalah dari dia, saya coba kasih solusi. Nah, kemudian setelah saya kasih solusi, dapat respon positif dari beliau, baru saya sampaikan nih kenapa kita menghadapi suatu masalah, ada keluar dari pihak luar. Jadi kita arahkan untuk tidak akan mengulangi lagi. Kemudian jika masalah ini terjadi lagi, kita beri terapi terhadap karya tersebut. Untuk case seperti ini akan kita lanjutkan ke manajemen yang lebih tinggi lagi. Jadi ketika kita sampaikan seperti itu, ada kekhawatiran terhadap karyawan ini. Kalau melakukan seperti itu lagi, ya berpotensi punishment-nya yang lebih besar lagi. Jadi dengan adanya saya menyampaikan seperti itu tadi, maka karyawan yang memberikan suatu masalah atau konflik yang terjadi di lapangan ini akan berpikir panjang ketika mau melakukan kesalahannya lagi. Apa ini pertanyaannya? Bagaimana Bapak bisa bertahan terbaik dan cara Bapak menikmati posisi tersebut? Pertama-tama kita harus mensyukuri pekerjaan yang memang saat ini perusahaan memberi amanah kita. Harus mensyukuri, harus menikmati. Kalau bisa sebesar apapun masalah kita, jangan dilibatkan kepada pekerjaan atau mobilitas yang memang yang membuat kita untuk hidup di posisi ini. Misalnya ini, ketika saya ada masalah di keluarga saya sendiri, sebisa mungkin masalah ini jangan sampai ke aktivitas kerja yang notabene ini adalah menghasilkan atau untuk memenuhi hidup keluarga kita. Nah, terkait dengan pencapaian atau salesman terbaik di perusahaan atau adalah pastinya itu hasil jerih payah kita, karena apapun itu yang namanya perusahaan bergerak di bidang distribusi, yang paling tinggi kontribusi untuk pencapaian tersebut adalah memastikan target atau penjualan kita itu yang melampaui dari target yang diberikan oleh atasan. Dan kemudian selain itu juga kita harus mempertahankan atau membuat personal value, kepercayaan orang terhadap kita, seperti kejujuran, attitude, gitu kan. Dan selain itu juga kita harus bisa membuat learning spirit.
Karena salesman ini tidak hanya memasarkan barang, kita juga harus bisa memberikan informasi atau terkait analisa pasar kepada mitra kita atau toko yang memang mengambil produk kita tadi. Nah, ketika kita memberikan analisa pasar atau kebutuhan pasar di produknya kita, sehingga si toko tersebut memiliki pertimbangan nih gitu kan, pertimbangan kenapa ya saya bisa menyediakan produk yang gudang garam sampai sebanyak ini, padahal saya membutuhkan modal untuk membeli barang ini gitu. Nah, ketika ada pertanyaan seperti itu, kita harus bisa memberikan penjelasan secara detail. Misalnya nih, di momen tertentu di akhir tahun, ketika kita untuk mendatangi akhir tahun, ada yang namanya siklus kenaikan harga. Ketika di akhir tahun itu sudah pasti di harga, kenapa perjanjian kita tentunya pajak suatu barang itu nanti akan berubah lagi, tentunya lebih tinggi lagi. Dan kita harus sampaikan kepada toko supaya nanti ketika sudah harga baru atau ketika nanti sudah mau naik harga, sementara barang yang lama masih cukup atau sudah lebih banyak lagi ngambilnya, sehingga nanti si toko akan mendapatkan keuntungan yang lebih lagi ketika mereka menyetok barang yang lebih banyak lagi. Artinya kita tidak hanya menjual produk kita, tapi kita hanya menyampaikan analisa terkait kebutuhan pasar di suatu produk kita, sehingga si toko ini merasa di salesman gudang garam ini tidak hanya menjual, tapi dia menginformasikan yang sangat berguna untuk dirinya sendiri. Baiklah Pak, sebelum wawancara yang kita tutup, ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, yaitu tentang bagaimana cara Bapak mengelola atau memprioritaskan tugas Bapak di perusahaan itu, dan kira-kira apa yang Bapak suka dari jabatan Bapak ini? Dan yang menjadi prioritas atau yang lebih suka di posisi sekarang ini, PT Gudang Garam Tbk membuka kesempatan atau membuka wadah kepada setiap karyawan untuk ya memberikan kepada karyawannya itu sebuah, misalnya ketika kamu bagus, tunjukkan nih kemampuanmu seperti apa, performamu seperti apa gitu. Ketika kita menunjukkan sesuatu keberhasilan kita atau pencapaian kita yang luar biasa, itu tidak semata-mata hanya dilihat. Tetapi untuk posisi pencapaian ini tadi, ketika ada promosi gitu ya, ketika ada promosi tentunya perusahaan akan mempertimbangkan atau peluang kita lebih besar lagi gitu. Nah, jadi untuk mempertahankan performa tadi, peluang yang sangat besar untuk naik itu adalah di posisi salesman agen ini. Karena untuk jenjang berikutnya lagi hanya di posisi inilah yang tertingginya. Ketika naik jabatan lagi akan menjadi supervisor. Nah, tentunya supervisor ini mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa. Ada yang namanya mobil dinas, kemudian tempat tinggal renovasi juga ada, kemudian ada juga ketika kita pindah ke tempat kerja baru, biaya pindahnya juga ada. Kalau kita sudah punya anak, biaya sekolah anaknya, biaya sekolah pindah anaknya juga difasilitasi. Nah, baik teman-teman, itulah tugas wawancara kami mengenai interview salah satu karyawan tetap di PT Gudang Garam dengan Bapak Bobi Nasution. Sebelumnya kami berterima kasih sudah meluangkan waktu untuk tugas kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.